Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salve. Baik, saat ini saya memaparkan tugas saya, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Victor Buluwalu SPD, unit tugas SMP Negeri 2 Jawa Barat, tugas modul 1.1 A.8, calon guru penggerak angkatan 9. Salam calon guru penggerak. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Di sini saya akan menjawab. Saya akan memaparkan hasil pengalaman saya sebelum memahami modul 1.1, di mana saya akan menjelaskan metode pengajaran yang akan saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Ini pada saat saya melakukan pengajaran di kelas saya, menyamaratakan kondisi murid dan tidak memandang kodrat alam dari murid tersebut. Dan pengajaran yang saya lakukan hanya untuk memenuhi ketercapaian KD serta untuk terpenuhnya KKM mata pelajaran yang saya ampu. Serta jika murid melakukan kesalahan seperti bolos, tidak mengejarkan tugas, bermain pada saat jam pelajaran, tidur di kelas, dan tidak memperhatikan saat saya menjelaskan, saya melakukan peneguran terhadap murid tersebut dengan menghukumnya sebagai efek jera bagi mereka, dan saya merasa dengan mendidik murid dengan tegas akan dapat merubah murid itu menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Mereka saya anggap bisa berubah dalam sikap dan ketaatan kepada saya. Namun perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga seiring marah-marah ketika ada anak yang terkesan sulit diajak bekerja sama dan bermalas-malasan dalam mengikuti pelajaran. Saya menyadari belum banyak yang bisa saya lakukan dan menyuguhkan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang telah merubah pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, karena menurut Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran itu adalah menuntun, di mana anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, yang artinya kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik kita dan mengetahui keadaan kodratnya, dan dalam menuntun kita diharapkan untuk lebih sabar dan ikhlas, karena dalam konsepnya kita harus membahagiakan murid.
Dalam konsep membina, saya akan mengingat 3 hal, yakni ingarsa sang tulodo, ingmadya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Di depan menjadi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Selain itu juga, saya tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik, namun yang harus saya lakukan adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga, atau lingkungan dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Lebih dalam mengenali diri untuk mengenal profil pelajar setiap siswa, sehingga dapat memetakan tindakan dan memberikan motivasi untuk mengembangkan kodrat alam yang mereka miliki di masa kodrat zaman yang akan dilalui. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan. Selain belajar di dalam kelas, juga belajar di luar kelas dengan alam terbuka. Selanjutnya, saya akan melaksanakan program 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Karena jika kita menerapkan program 5S ini, untuk seluruh warga sekolah dapat menguatkan karakter dan menjadikan semua warga sekolah memiliki kepribadian yang baik. Program 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, mengajarkan siswa bersikap saling menghormati satu sama lain. Dan sudah tentunya keberhasilan program 5S ini harus ada kerjasama oleh seluruh warga sekolah, dan tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan orang tua siswa. Demikian kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dapat saya tuangkan dan paparkan dalam artikel Koneksi Antar Materi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat calon guru penggerak angkat 9. Jangan lupa bahagia. Di akhir kataku, tiada gading yang tak retak.